Kompas pagi kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, Slamet Tohari, dukun pengganda uang yang membunuh 12 orang di Banjarnegara, Jawa Tengah merupakan residivis dalam kasus uang palsu. Menurut Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto, dari hasil penyelidikan digital, Tohari diketahui di tahun 2019 juga pernah ditangkap di Pekalongan karena terlibat dalam kasus peredaran uang palsu. Keterangan Slamet terus berubah-ubah. Slamet masih ingat asal para korban, namun Slamet lupa nama korban yang telah ia bunuh. Saat ini, saudara, tim penyidik terus berupaya memeriksa pelaku agar nama-nama korban pembunuhan berantai ini bisa teridentifikasi. Polres Banjarnegara membuka pos pengaduan bagi warga yang merasa kehilangan keluarganya, khususnya yang terkait dengan aksi sadis Slamet Tohari dengan nomor pesan WhatsApp di 0823 2644 4401. Digital bahwa saudara Tohari ini memang pelaku residivis pemalsuan uang. Jadi di Pekalongan tahun 2019 ini jejak digital. Tahun 2019 pernah ditangkap di Pekalongan terkait masalah upal. Sebelum 2019 dia juga menjadi residivis terkait masalah upal. Kepolisian Resort Pesawaran Lampung membenarkan 4 dari 12 korban pembunuhan oleh dukun penggandaan uang adalah warga Kabupaten Pesawaran Lampung. Keempat korban adalah dua pasang suami istri yang saling kenal dan bersahabat. Mereka adalah Irsyad dan istrinya Wahyu Triningsih, warga desa Tanjung Rejo, serta Suheri dan istrinya Riani, warga Kalirejo. Kepolisian juga memeriksa seorang warga yang diduga menjembatani komunikasi para korban dengan dukun Slamet Tohari. Ya, ada dua pasang suami istri menjadi korban. Itu karena dua suami istrinya adalah sahabat ya. Jadi mereka saling memberitahu, kemudian mereka dua-duanya berangkat ke sana. Menghubungkan antara siapa yang memperkenalkan dengan dukun Slamet ini, ada satu orang. Saya sudah koordinasi juga dengan Polres Banjarnegara. Mungkin nanti ini akan diambil keterangannya terkait apakah terlibat atau dia juga menjadi korban juga ya, dari kejahatannya Pak Slamet. Sementara itu, pasangan suami istri warga desa Tanjung Rejo, Kabupaten Pesawaran Lampung menjadi salah satu korban yang dibunuh oleh dukun Slamet. Terakhir berkomunikasi dengan keluarganya di tahun 2021. Pasangan korban diketahui bernama Irsyad dan istri Wahyu Triningsih yang memiliki 2 orang anak perempuan yang tinggal di desa Tanjung Rejo. Keluarga berharap jasad korban dapat dipulangkan ke kampung halaman. Itu pokoknya terakhir kontekan itu tanggal 12 bulan 9 tahun 2021. Itu terakhir kontekan sama anaknya. Enggak, tapi kalau anaknya dia itu pergi ke tempat si Badukun Slamet itu emang benar. Karena masalahnya kan ada kayak kawannya ini yang ada kawan dari Lampung Tengah apa mana itu yang membenarkan bahwasanya bapaknya dia itu emang datang ke sana.